AVL3 adalah salah satu jenis pohon biner pencarian seimbang, self-balancing binary search tree, yang dinamai berdasarkan penemunya Adelson Velsky dan Landis. Struktur data ini dirancang untuk menjaga keseimbangan pohon dengan membatasi perbedaan tinggi, height, antara subpohon kiri dan kanan dari setiap node tidak lebih dari satu. Keseimbangan ini memastikan bahwa operasi dasar seperti pencarian, search, penambahan, insertion, dan penghapusan, deletion, dapat dilakukan dengan kompleksitas waktu O log n. Mengapa AVL3 penting dalam struktur data? 1. Menjamin kinerja yang efisien. Pada BST biasa, operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan memiliki kompleksitas waktu O log n. Dalam kasus terbaik, pohon seimbang, dan ON, AVL3 selalu menjaga keseimbangan sehingga kompleksitas waktu operasi dasar tetap O log n. Dalam semua kasus 2 self-balancing, AVL3 secara otomatis menyeimbangkan diri setelah operasi penambahan atau penghapusan menggunakan rotasi. Keseimbangan diukur dengan balance factor, yaitu perbedaan tinggi antara sub pohon kiri dan kanan 3 cocok untuk aplikasi dinamis. AVL3 sangat berguna dalam aplikasi di mana data sering ditambahkan atau dihapus, sistem manajemen memori, atau database. Contoh, database yang menyimpan jutaan rekor perlu melakukan pencarian, penambahan, dan penghapusan dengan cepat. Konsep dasar algoritma AVL3 1. Binary Search Tree, BST. AVL3 adalah jenis BST, sehingga konsep dasar BST tetap berlaku. Setiap node memiliki maksimal 2 anak, left child dan right child. Untuk setiap node, semua nilai di subpohon kiri lebih kecil dari nilai node tersebut. Untuk setiap node, semua nilai di subpohon kanan lebih besar dari nilai node tersebut. 2. Keseimbangan, balance factor. Konsep utama AVL3 adalah menjaga keseimbangan pohon. Keseimbangan diukur menggunakan balance factor. Balance factor, BF. BF sama dengan tinggi subpohon kanan, kurang tinggi subpohon kiri. Nilai BF harus berada dalam rentang -1, 0, 1. Jika BF suatu node di luar rentang ini, pohon perlu diseimbangkan. 3. Tinggi, height. Height dari sebuah node adalah panjang jalur terpanjang dari node tersebut ke daun, leaf node. Tinggi pohon adalah tinggi dari root node. AVL3 menjaga tinggi pohon agar tetap seimbang dengan memastikan perbedaan tinggi antara subpohon kiri dan kanan tidak lebih dari 1. Operasi dasar AVL3 mendukung operasi dasar berikut: insertion, penambahan, menambahkan node baru ke pohon. Setelah penambahan, hitung balance factor dan lakukan rotasi jika diperlukan. Deletion, penghapusan, menghapus node dari pohon. Setelah penghapusan, hitung balance factor dan lakukan rotasi jika diperlukan. Search, pencarian, mencari node dalam pohon. Mirip dengan pencarian di BST biasa. Rotasi. Rotasi adalah operasi yang digunakan untuk menyeimbangkan AVL3. Ada 4 jenis rotasi. Rotasi kanan, right rotation, digunakan ketika subpohon kiri lebih tinggi, BF kurang dari -1. Contoh kasus, left-left, LL. Rotasi kiri, left rotation, digunakan ketika subpohon kanan lebih tinggi, BF lebih besar dari 1. Contoh kasus, right-right, RR. Rotasi kiri-kanan, left-right rotation. Kombinasi rotasi kiri diikuti rotasi kanan. Digunakan ketika subpohon kiri lebih tinggi, tetapi anak kanan dari subpohon kiri lebih tinggi, BF -1 dan BF left child, 0. Contoh kasus, left-right, LR. Rotasi kanan-kiri, right-left rotation. Kombinasi rotasi kanan diikuti rotasi kiri. Digunakan ketika subpohon kanan lebih tinggi, tetapi anak kiri dari subpohon kanan lebih tinggi, BF lebih besar dari 1 dan BF anak kiri dari subpohon kanan kurang dari 0.
Contoh kasus, right-left, RL. 6. Kompleksitas waktu AVL3 menjaga keseimbangan pohon, sehingga kompleksitas waktu untuk operasi dasar selalu O log N, insertion, O log N, deletion, O log N, search, O log N. Dia bentuknya kayak pohon yang kebalik. Elemen pertamanya disebut akar atau root. Posisinya ada di yang paling puncak, dan root ini mempunyai maksimal 2 anak kiri dan juga anak kanan. Seperti di pohon yang selalu mempunyai percabangan. Anak-anaknya ini juga disebut sebagai node, dan mereka juga mempunyai masing-masing anak kiri dan anak kanan. Sama kayak dahan pohon yang mempunyai percabangan untuk masing-masing dahannya juga. Bentuknya di data yang nyata itu seperti ini. Data yang pertama yakni 6 itu jadi rootnya, 2 dan 8 jadi anak kiri dan juga anak kanannya. Nah, si 2 ini punya anak 0 dan 4, sedangkan yang 8 ini punya anak 7 dan 9. Dan anaknya 0 itu adalah 0. Kita lihat 0 mempunyai anak 0, yang artinya kosong, tidak ada. Dan 4 mempunyai anak 3 dan 5. 7 dan 9 itu akhir dari data, nggak ada anaknya, jadi kita kosongkan. So